Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita di channel Rumah Matematika Indonesia. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi matematika untuk kelas 9 sekolah menengah pertama kurikulum 2013. Oke, pada materi sebelumnya sudah kita bahas tentang bilangan berpangkat. Oke, pada kali ini kita akan masuk ke materi bentuk baku. Oke. Bentuk baku. Bentuk baku ini merupakan lanjutan dari materi tentang bilangan berpangkat. Oke. Dalam materi bentuk baku ini ada dua materi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah tentang pembulatan pecahan desimal. Oke. Pecahan desimal ini bisa dibulatkan khusus untuk bilangan di belakang tanda koma. Ini tergantung dari permintaan. Biasa harus misalkan 2 angka belakang koma atau 3 angka belakang koma atau 1 angka belakang koma. Oke, ini untuk pembulatannya ini ada aturannya. Oke, aturan pembulatan. Oke. Aturannya seperti ini. Kalau angka yang akan dibulatkan itu besar dari 5. Oke, besar dari 5, maka Oke. Angka yang akan dibulatkan itu besar dari 5, maka angka di depannya itu ditambah 1. Oke. Kalau lebih kecil dari 5, angka yang akan dibulatkan kecil dari 5, maka angka di depannya tetap. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita buat contohnya. Oke, contoh misalkan ada sebuah bilangan desimal 865,37941. Oke, misalkan kita ingin membulatkan. Oke, yang pertama kita bulatkan, misalkan ini ada, yang pertama ini ada 5 angka belakang koma atau 5 tempat desimal. Oke, misalkan kita bulatkan jadi 4 saja. Kalau kita bulatkan jadi 4, berarti 865,3794. Oke, 1. Oke. Ini ada ini ada 5 tempat belakang di desimal. Oke, ada 5. Ini kita bulatkan menjadi 4 tempat desimal. Artinya angka paling belakang ini kita hilangkan. Oke, untuk menghilangkan ini kita harus ikuti aturan ini. Kita lihat angka yang akan kita hilangkan ini lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5. Oke, karena ini lebih kecil dari 5, maka ini cukup kita hilangkan dan angka di depannya ini tetap. Jadi hasilnya adalah
865,3794. Oke, seperti itu. Oke, atau kalau mau kita lanjutkan lagi, misalkan menjadi 3 angka di belakang koma atau 3 tempat desimal. Oke, jadi ini 865,3794. Oke, ini mau kita bulatkan. Kita lihat angka 4-nya. Angka paling belakang 4 ini lebih kecil dari 5. Kalau lebih kecil artinya 4 ini cukup kita hilangkan saja tanpa mengubah yang lain. Oke, seperti itu. Oke, artinya dapat kalau jadi 3 angka belakang koma atau 3 tempat desimal seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Misalkan menjadi 2 tempat desimal 379. Oke, ini mau kita bulatkan lagi. Ini menjadi, kita lihat angka terakhirnya. Oke, kita lihat angka terakhirnya ini 9. 9 ini lebih besar dari 5. Oke, kalau lebih besar dari 5, jadi 865, 9-nya hilang, angka di depannya ini kita tambah 1, jadi 38, bukan lagi 37. Oke. Selanjutnya ini kita, kalau misalkan mau kita jadikan satu tempat desimal, jadi 865,38, kita mau sederhanakan, berarti 8 ini lebih besar dari 5. Artinya 8-nya hilang, 3-nya ini kita tambah 1. Oke, jadi hasilnya ini. Oke, jadi begitu langkah-langkah atau tahap dalam menyederhanakan pecahan atau membulatkan pecahan desimal. Oke, nanti ini mau berapa angka atau berapa tempat desimal ini tergantung permintaan. Kalau 1 berarti sampai 1 tempat belakang, 1 tempat desimal seperti ini. Kalau misalkan 2 atau 3 ya kita ikuti saja perintah dari misalkan soalnya mintanya mau berapa tempat desimal. Oke, itu cara pembulatan pecahan desimal. Oke, sekarang kita lanjut penulisan bentuk baku. Oke, penulisan bentuk baku ini penulisannya adalah seperti ini. Dia A dikali 10 pangkat N atau A dikali 10 pangkat negatif N. Oke, seperti ini. Artinya bilangan yang puluhan atau ratusan atau bilangan desimal itu kita tulis, kalau dalam bentuk baku ini kita tulis bilangan ini bilangan antara 1 sampai 10. Jadi A ini adalah bilangan A ini harus bilangan antara 1 sampai 10, tidak ada bilangan belasan. Jadi cara penulisan bentuk baku inilah bilangan antara 1 sampai 10 dikalikan dengan 10 pangkat berapa. Oke, nanti pangkatnya ini tergantung, kalau dia desimal artinya dia pangkat negatif, kalau dia bilangan ribuan dia pangkat positif. Oke, contoh seperti ini. Misalkan 200 misalkan. Oke, ini 200 ini caranya ini kita buat menjadi 2 dikali 100. Ini harus bilangan satuan. Bilangan satuan itu antara 1 sampai 10. Oke, selanjutnya ini kita ubah lagi. 2 dikali 100 ini kita ubah menjadi 10 pangkat berapa? 100 itu adalah 10 pangkat 2. Jadi 200 itu bentuk bakunya adalah 2 kali 10 pangkat 2. Oke, misalkan 3620. Oke. Ini 3600 3620
3620 ini kita ubah menjadi bilangan di bawah antara 1 sampai 10. Jadi di bawah, besar dari 1, lebih kecil dari 10. Oke, ini 3 caranya bagaimana bilangan ribuan ini bisa menjadi bilangan angka antara 1 sampai 10. Ini kita jadikan desimal. Jadi 3,620 dikali, oke, ini bilangan ratusan atau ribuan. Kalau bilangan ribuan artinya dikali 1000. Oke, jadi hasilnya adalah 3,62 kali 10 pangkat 3. Ini mengapa nolnya hilang? Jadi 0 di bilangan terakhir pada desimal itu langsung kita hilangkan saja. Itu tidak berpengaruh dalam bilangan desimal. Kalau bilangan terakhirnya 0, nolnya kita hilangkan saja. Oke, itu cara membuat bentuk baku. Oke, contoh lagi, misalkan 850.000. Ini bentuk bakunya seperti apa? Oke. Jadi caranya kalau seperti ini, biar lebih mudah lagi, kita ambil saja angka yang tanpa nol di belakang. Kalau ada angka nol di belakangnya, nolnya kita hilangkan saja. Jadi kita ambil aja angka yang di depan selain nol. Berarti 85. Ini kan 850000 ya. Oke, nolnya itu kita hilangkan saja. Oke, jadi sini kita tulis harus koma. Kalau dia lebih dari satu angka, maka dia harus kita tulis bentuk desimal. Dikali, ini bilangan ratusan ribu. Berarti ini kita kali 100.000. Oke. 8,5 dikali 10 pangkat berapa ini kita hitung saja nolnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nolnya ada 5 berarti pangkat 5. Oke, seperti itu. Saya rasa cukup mudah. Oke, bagaimana kalau yang pangkat negatif? Oke, kalau pangkat negatif ini juga mirip nih tadi yang pangkat positif. Contohnya, kalau yang pangkat negatif misalkan 0,5 misalkan. Ini kan kalau 0,5 ini artinya 5 dikali 10 pangkat berapa? Pangkat berapanya ini kita hitung berapa angka di belakang koma. Oke, ini hanya ada satu angka belakang koma, berarti ini pangkat negatif 1. Udah, jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 1. Atau gini, oke, caranya 0,5 sama 5 kali 0,1 gitu. Oke. Jadi ini 5 kali 0,1 ini kita ubah menjadi 10 pangkat satu angka belakang koma, berarti pangkat min 1. Jadi hasilnya adalah 0,5. Itu bentuk bakunya adalah 5 kali 10 pangkat min 1. Misalkan 0,87. Berarti ini 87. Ini kan berarti tulis 87. Namun 87 ini lebih besar dari 10. Agar dia lebih kecil dari 10, kita kasih koma. Jadi 8,7 dikali oke, 10 pangkat oke, 10 pangkat berapa ini? Ini walaupun di sini misalkan oke, begini ya. Jadi ini 8,7 dikali 0,1. Mengapa kali 0,1 bukan kali 0,01? Oke. Di sini ada dua angka bang koma. Satu angkanya di sini dan satu angkanya di sini. Oke. Jadi ini 8,7 kali 10 pangkat min 1 juga, bukan pangkat min 2, bukan tergantung jumlah desimal ini, tapi ini juga dihitung. Oke. Atau contoh lagi misalkan 0,00013. Oke. Ini kita tulis 1,3 dikali. Oke, ini kita hitung nih. Ini satu angka bang koma. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, sini ada 5 angka bang koma. Sini satu angkanya sudah kita ambil, berarti sini sisa 4 angka belakang koma. 0, 0, 0, 0, 1.
Jadi hasilnya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 4. Ini 5 angka, kok sih pakai 4? Ya, satu angkanya sudah ada di sini. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Atau misalkan lagi 0,00125. Oke, ini ketulis 125. 125 ini lebih besar dari 10, maka ini ketulis jadi 1,25 dikali. Oke, ini berapa angka belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah 5 angka belakang koma. 2 angkanya sudah di sini. Berarti sini sisa 3 angka belakang koma. Jadi hasilnya adalah 1,25 dikali 10 pangkat negatif 3. Oke, jadi seperti itu membuat bentuk baku dari bilangan yang di atas 10, puluhan, ratusan, ribuan, dan atau bilangan yang desimal. Oke, saya rasa cukup mudah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kritik saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.